Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin, Buletin Kafah edisi 378 berjudul Jangan Lupakan Gaza. Sudah 16 bulan sejak operasi pembebasan Palestina yang dinamai Badai Al-Aqsa, aksi genosida Zionis Yahudi terhadap warga Gaza masih terus berlangsung. Entitas Yahudi bergeming meski banyak negara dan warga dunia mengecam kekejaman mereka. Hingga hari ini, jumlah korban meninggal diperkirakan lebih dari angka 46.000 jiwa. Korban luka, termasuk cacat permanen, lebih dari 100.000. Korban hilang, diduga tertimbun reruntuhan bangunan, ada sekitar 11.000. Namun, ada kekhawatiran umat mulai lupa dan bosan memberikan perhatian pada Gaza. Khawatir mereka mulai menganggap genosida yang dilakukan entitas Yahudi atas Palestina itu sebagai hal yang biasa. Kaum muslimin, para pemimpin negara-negara barat seperti Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan negara Zionis atas Palestina selama ini sebagai tindakan membela diri secara ilegal. Suara yang sama juga terus dipropagandakan oleh media massa barat dan para pengikutnya, juga para buzzer negara Zionis. Mereka memproduksi opini bahwa tindakan entitas Yahudi adalah balasan terhadap kelompok teroris yang mengganggu kedaulatan negaranya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam Hamas untuk segera membebaskan tawanan. Ia menyebut neraka akan pecah jika Hamas tidak mengikuti perintahnya. Demikian yang dia nyatakan pada 8 Januari lalu. Tentu saja, ocehan para pemimpin barat, media massa, dan para buzzer yang menjadi corong mereka adalah dusta besar. Kehadiran entitas Yahudi di tanah Palestina adalah ilegal. Mereka adalah penjajah tanah Palestina. Kaum Yahudi datang berbondong-bondong ke Palestina atas konspirasi jahat negara-negara barat, terutama Inggris. Pemerintah Inggris lewat deklarasi Balfour pada tahun 1917 menyatakan dukungannya kepada konglomerat sekaligus pimpinan komunitas Yahudi, Lord Rothschild di Inggris. Negara-negara barat lalu mengakui pendirian negara Zionis pada tahun 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun mengukuhkan eksistensi negara Zionis lewat pengakuan mereka sebagai anggotanya pada tahun 1949. Palestina adalah tanah air kaum muslim. Palestina termasuk tanah Khawajiyah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 637 Masehi. Penduduk Yerusalem melalui uskup Sophronius menyerahkan secara langsung kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar radhiyallahu an. Mereka juga meminta kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an lewat perjanjian Umayyah untuk tidak mengizinkan satu orang Yahudi pun tinggal di negeri mereka sekalipun hanya satu malam. Karena itu, bohong besar jika serangan Zionis Yahudi terhadap penduduk Palestina disebut sebagai upaya membela diri. Sudah berkali-kali militer Zionis melakukan serangan, pengusiran, dan pembantaian terhadap penduduk Palestina jauh sebelum Oktober 2023. Peristiwa Nakba yang terjadi pada 15 Mei 1948 misalnya, hanyalah salah satu bukti kebiadaban Zionis. Serangan militer Yahudi terhadap penduduk Palestina itu menyebabkan 700.000 orang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Dusta besar jika serangan militer Zionis sejak tahun 2023 lalu disebut upaya self-defense atau pembelaan diri. Pasalnya, target serangan adalah pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah, dan pasar. Korbannya pun adalah anak-anak, perempuan, tenaga medis, jurnalis, dan petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 70% korban adalah anak-anak dan perempuan. Jika dihitung, setiap jam militer Yahudi membunuh 1 anak Palestina dan 2 orang ibu Palestina. Zionis Yahudi juga dilaporkan melakukan pencurian organ dari jenazah warga Gaza.
Mereka pun melakukan penyiksaan dan pemerkosaan terhadap para tawanan, baik lelaki maupun perempuan. Hanya orang gila yang menyebut semua itu sebagai tindakan membela diri. Kaum muslimin, baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan betapa mahal dan betapa berharga nyawa seorang muslim. Bahkan kehancuran dunia pun tidak sebanding dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah SAW pun menceritakan besarnya kemungkaran Allah SWT atas pembunuhan terhadap seorang muslim. Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslimin lakabuhumullahu jami'an ala wujuhihim finnar. Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul untuk membunuh seorang muslim, sungguh Allah membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkanlah, hari ini muslim yang terbunuh bukan hanya satu, tetapi puluhan ribu. Namun demikian nyaris tak ada pembelaan terhadap mereka. Hal yang juga dikhawatirkan, setiap hari orang semakin melupakan nasib Gaza. Padahal seorang muslim mestinya mencurahkan perhatiannya terus-menerus pada nasib kaum muslim. Pasalnya, di antara ciri mukmin yang ittiba kepada Rasulullah SAW adalah memiliki sifat kasih sayang kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia itu keras terhadap kaum kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dua sifat inilah yang harus melekat pada setiap muslim. Namun, hari ini justru umat menyaksikan hal sebaliknya. Banyak penguasa muslim misalnya yang justru menjalin hubungan akrab dengan Zionis Yahudi dan Amerika Serikat yang jelas-jelas kafir harbi fi'lan. Sebaliknya, para penguasa muslim tersebut tidak memberikan pembelaan yang sepadan kepada penduduk Gaza. Selain itu, siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah SWT wajib mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada sesama muslim. Pasalnya, Allah SWT hanya akan merahmati orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Para penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah kalian makhluk yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kalian yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga menggambarkan hubungan sesama orang beriman bagaikan satu tubuh. Artinya, jika ada satu yang luka, maka harusnya yang lain pun secara otomatis ikut merasakan perihnya luka tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, berkasih sayang dan tolong-menolong di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh mengalami sakit, maka sekujur tubuh juga ikut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tidak kalah pentingnya, Palestina adalah negeri yang diberkahi, tanah suci kaum muslim dan kiblat pertama bagi umat ini. Palestina juga adalah negeri yang menjadi tujuan baginda Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra serta melakukan sholat bersama para nabi dan rasul sebelumnya. Sudah seharusnya muncul perhatian dan pembelaan terhadap Palestina dan para penduduknya. Kaum muslimin, sungguh penderitaan yang dialami penduduk Gaza jauh melebihi apa yang sedang dialami penduduk dan selebritis Hollywood dalam kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles hari ini sudah menyebabkan total kerugian hampir 1.000 triliun rupiah. Angka ini hampir 3 kali lipat dari bantuan Amerika Serikat untuk operasi militer Zionis. Luas kawasan yang terbakar pun mencapai 360 hektar, nyaris setara dengan luas wilayah Gaza. Pemerintahan Amerika Serikat sampai hari ini masih kelimpungan menangani kebakaran dan menolong warganya.
Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di sana tidak ada serangan bom fosfor, penyiksaan dan pembunuhan seperti yang terjadi di Gaza. Penduduk Gaza sampai hari ini juga kehilangan akses air bersih dan mengalami kelaparan hebat akibat blokade kaum Zionis. Apalagi genosida oleh Zionis Yahudi di Gaza berjalan atas dukungan pemerintah Amerika Serikat. Setiap tahun, pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan anggaran sebesar 3,8 miliar dolar, setara dengan 55 triliun rupiah. Sebanyak 69% persenjataan milik Zionis Yahudi juga berasal dari Amerika Serikat. Wahai kaum muslimin, nasib Gaza tidak ditentukan oleh bangsa lain, tetapi wajib oleh kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan umat ini untuk mengusir para penjajah dari tanah air mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka kaum kafir di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Sungguh kaum muslim memiliki sumber daya yang dahsyat, cukup untuk mengusir dan menghancurkan Zionis di tanah Palestina. Umat sebenarnya dikaruniai sumber daya alam seperti minyak bumi dan air yang sampai hari ini menjadi tumpuan entitas Yahudi. Kaum Zionis juga masih harus melewati jalur daratan, pelayaran dan udara negeri-negeri muslim untuk mengangkut berbagai logistik yang mereka butuhkan. Semestinya semua itu bisa digunakan untuk menekan dan menghancurkan entitas Yahudi dari tanah Palestina. Apalagi umat memiliki kekuatan militer dan pasukan yang berlipat-lipat dibandingkan dengan pasukan Yahudi. Harusnya semua itu bisa digunakan untuk mengusir penjajah dari tanah kaum muslim, bukan untuk mengawal kekuasaan rezim yang justru mendiamkan Gaza dan berangkulan dengan entitas Yahudi dan para pendukungnya. Alhasil, jangan lupakan Gaza. Semakin nyata umat ini membutuhkan institusi khilafah untuk melepaskan mereka dari berbagai penderitaan dan penjajahan, termasuk untuk membebaskan Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, demikian isi Buletin Kafah edisi 378 yang berjudul Jangan Lupakan Gaza. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.